lagi di podcast Rumber. Aku Cicia dan aku Michelle. Dan kita ada kedatangan tamu spesial kita, yaitu Rejan dan James. Nah, aku mau nanya nih ke kalian tentang kasus Timothy, mahasiswa Udayana ya. Aku mau nanya, kalian tahu nggak kasus itu? Kita tahu sih kasusnya. Itu kasus yang mahasiswa tersebut diduga bunuh diri karena ada indikasi pembulian dari teman-teman seangkatannya. Kalian tahu gimana kronologinya gitu? Kalau dari kronologi sendiri itu belum dipublikasi secara rinci ya. Tapi kita mungkin tahu pada tanggal sekian itu si mendiang Timothy itu loncat dari lantai 2 atau lantai 3. Kita belum dijelasin pasti. Jadi itu Universitas Udayana juga belum memberikan keterangan resmi nih, jadi masih jadi tanda tanya juga buat kita apa kejelasan dari kasus ini. Siapa aja sih pihak yang terlibat dalam kasus ini? Terus juga ada saksinya nggak kira-kira pasti lokasi kejadian? Untuk pihak yang terlibat tuh pasti ada mendiang Timothy-nya, lalu diduga tuh ada teman-teman sekampusnya, kayak misalkan ada anggota BEM, anggota HIMA yang indikasinya ikut terlibat. Untuk saksi itu pihak kampus menduga ada saksi di lokasi, namun detailnya belum jelas yang dipublikasikan oleh pihak kampusnya. Untuk pandangan terhadap kasus tersebut tuh apa? Kalau dari kita berdua sih kita setuju sama pandangan masyarakat nih. Masyarakat tuh pengen naruh perhatian di kasus ini, dan juga masyarakat tuh mau transparansi yang jelas, karena kasus ini juga menjadi kayak highlight juga kan buat kita sebagai mahasiswa. Apakah pembulian di lingkungan kampus tuh masih banyak terjadi nggak sih sampai terjadi pembunuhan kayak gini? Dan juga kita juga banyak banget muncul dugaan-dugaan seperti kelalaian, seperti kemungkinan faktor lain, namun belum ada pernyataan resmi juga dari pihak kampus maupun pihak kepolisian. Terus gimana sih penanganan dari kasus ini sejauh yang kalian tahu? Sebenarnya tuh ada beberapa pihak yang membantu penyelesaian kasusnya, cuma sampai sekarang kalau sekarang dari pihak kepolisian itu mereka masih sedang melakukan penyelidikan terus-menerus untuk mencari sumber asli penyebab Timothy bunuh diri. Lalu untuk yang pihak kampusnya itu mereka juga melakukan investigasi secara internal. Mereka memeriksa siapa-siapa aja yang mungkin terlibat dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Tapi sedangkan untuk pihak keluarganya, pihak keluarga menuntut agar kayak kasus itu ditutup aja, jadi nggak harus diinvestigasi lebih lanjut. Mereka sih mengaku mereka sudah ikhlas akan kepergian Timothy. Lalu untuk pertanggungjawaban sih belum ada pertanggungjawaban pasti, tapi pihak-pihak yang diindikasi terlibat sudah membuat video klarifikasi minta maaf di sosial media. Sama pihak-pihak sejauh yang kita tahu ini, pihak-pihak yang dari anak HIMA dan BEM itu udah dikeluarkan dari organisasi tersebut sebagai hukuman dari dugaan perilaku yang mereka perbuat. Tapi ya emang dari pihak keluarga sendiri ini juga pengen kasus ini ditutup, karena mungkin pihak keluarga ngerasa kalau ya udah, karena mereka lebih condong ke religius, mereka udah mengikhlaskan kepergian Timothy. Mungkin mereka berpikir juga misalkan kayak kasusnya terungkap, nggak bikin anak mereka kembali lagi. Ya, jadi mereka lebih memilih untuk ikhlas aja. Jadi orang-orang yang ngebully si Timothy itu cuman dikeluarin dari organisasi, tapi nggak dikeluarin dari kampus. Nggak dikeluarin, tapi itu mereka kayak terpaksa mengulang semester karena dikasih nilai langsung nol. Ini mungkin kasus ini juga jadi highlight buat kita ya. Jadi kayak perundungan pembulian di lingkungan kampus tuh masih jadi highlight penting untuk diselesaikan oleh pihak kampus manapun. Sebagai contohnya juga kan ini udah ada contoh aslinya, kayak bisa nih mahasiswa tuh bunuh diri karena mereka tuh ada tekanan mental. Karena tekanan mental tuh juga bukan dari pembulian segala macam, juga ada tekanan mental dari tugas segala macam juga. Kalau ditambah sama pembulian, mungkin ada beberapa orang yang emang gak kuat mentalnya, jadi mereka memutuskan untuk bunuh diri. Paham sih. Oke, kayaknya cukup sih. Segitu aja ya untuk hari ini. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak ya, Reja.